Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kembali lagi ya, kita hari ini akan memulai aktivitas belajar kita lagi. Nah, hari ini kita memasuki pembelajaran di subtema 4. Untuk muatan yang pertama, kita akan belajar muatan matematika ya. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa bersama dulu. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita. Amin. Nah, jadi anak-anak, pada muatan matematika ini kita akan belajar materi tentang pembagian bilangan. Nah, jadi apa tujuan kita mempelajari materi ini? Jadi, tujuan pembelajarannya adalah nanti setelah anak-anak mengamati contoh, anak-anak dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar. Nah, apakah kalian siap? Yuk, kita simak materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, coba kalian simak video penjelasannya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita kembali akan belajar materi matematika kelas 3 tema 1 subtema 4. Apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Ya, yang pertama adalah pengertian pembagian. Kemudian pembagian dengan cara susun atau biasa disebut dengan porogapit. Selanjutnya kita akan belajar soal cerita tentang pembagian. Jangan lupa ya, ada soal di akhir video, bisa dibuat latihan. Selamat menikmati. Ya, untuk lebih memahami tentang pembagian, mari sebelumnya kita menyelesaikan persoalan berikut. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang yang diterima setiap kelompok? Agar pembagiannya dapat merata, maka kita bagikan 2-2. Ya, perhatikan, kita ambil 2 biji, kita bagikan, kita tulis 10 kurangi 2. Hasilnya tinggal 8. Kemudian kita ambil 2 lagi, kita bagikan, kita kurangi 2, bijinya tinggal 6. Kemudian kita ambil 2 lagi, sekarang bijinya tinggal 4. Kita ambil 2 lagi, bijinya tinggal 2. Terakhir kita ambil 2 lagi, ternyata bijinya habis atau sisanya 0. Kita perhatikan, 10 dikurangi 2 sebanyak 5 kali, maka hasilnya 0. Dalam bentuk pembagian, kita bisa menulis 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ilustrasi kedua, terdapat 15 buah apel yang masak di pohon. Buah tersebut akan dibagikan kepada 3 anak dengan jumlah yang sama. Berapa buah apel yang diperoleh oleh masing-masing anak? Baiklah, agar pembagiannya sama, maka kita ambil 3-3 seperti cara yang pertama. Yang pertama ada 15, kita ambil 3, kita bagikan, tinggal 12. Kita ambil 3 lagi, kita bagikan, tinggal 9. Selanjutnya kita ambil 3 lagi dan kita bagikan, tinggal 6. Selanjutnya kita ambil 3 lagi, kita bagikan, tinggal 3. Kemudian selanjutnya kita ambil 3 lagi, ternyata sudah habis atau sisa 0.
Kita perhatikan 15 kita kurangi 3 sebanyak 5 kali. Maka bisa kita tulis 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, itu tadi adalah tentang pembagian. Jadi apa pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Bagaimana, sudah paham ya? Selanjutnya mari kita mencoba menghitung hasil dari pembagian. Baiklah anak-anak semuanya, selanjutnya mari kita belajar mencari hasil pembagian dengan cara porogapit atau dengan cara susun. 24 dibagi 2. Caranya adalah kita buat porogapitnya dulu. Kemudian 24-nya berada di dalam porogapit dan 2-nya berada di luar porogapit. Selanjutnya kita bagi dari angka yang paling depan, yaitu angka 2 dibagi dengan 2, atau 2 kali berapa supaya dapat 2. Kita bisa menggunakan tabel perkalian ya untuk membantu kita mencarinya. Kita lihat dari tabel perkalian 2 kali 1, ternyata hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah 1. Selanjutnya 1 kita kalikan 2, hasilnya 2. Kita taruh di bawahnya angka 2. Kemudian kita kurangi, hasilnya 0. Selanjutnya 4-nya kita turunkan ke bawah. Karena 0 dan 4, maka 0-nya bisa kita hilangkan, nilainya akan sama. Selanjutnya 4 dibagi 2, atau 2 kali berapa supaya dapat 4. Dari tabel kita bisa lihat hasilnya adalah 2. Kemudian kita kalikan 2 kali 2, hasilnya 4, kita taruh di bawahnya 4. Kita kurangkan, ketemu nilainya 0. Karena sudah tidak ada sisa atau pengurangannya sisanya 0, maka sudah ketemu hasilnya. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Contoh kedua, 72 dibagi 3. Dengan cara yang sama kita buat porogapitnya. Langkah pertama, 7 kita bagi 3, atau 3 kali berapa supaya hasilnya menjadi 7. Karena tidak ada, kita cari yang mendekati 7, yaitu 6 ya. Jadi hasilnya adalah 3 kali 2 supaya mendekati 7. Selanjutnya 2 kita kalikan 3, hasilnya 6. Kemudian kita kurangkan, 7 kurangi 6, hasilnya 1. Kemudian 2-nya kita turunkan. Sekarang 12 dibagi 3, atau 3 kali berapa supaya dapat 12. Dari tabel kita peroleh hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan 3, hasilnya 12. Kemudian kita kurangkan, 12 kurangi 12 hasilnya 0. Karena sudah tidak ada sisa atau sisanya 0, maka sudah ketemu hasilnya 72 dibagi 3 sama dengan 24. Udah ya? Ya, selanjutnya contoh ketiga atau contoh terakhir untuk hari ini ya. 141 dibagi 3. Kita buat porogapitnya, 141 di dalam dan 3 di luar. Selanjutnya 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita langsung membaginya 14. 14 dibagi 3. Kita cari angka yang hasilnya 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 14, tapi tidak boleh lebih. Ternyata 3 kali 4, hasilnya 12, dan itu mendekati 14. Kemudian 4 kita kalikan 3, hasilnya 12. 14 kita kurangi 12, hasilnya 2. Selanjutnya 1 kita turunkan, jadi 21.
21 dibagi 3. Kita cari dari tabel, ternyata 3 kali 7 supaya dapat 21. Jadi hasilnya 7. 7 dikali 3 hasilnya 21. Kita kurangi, hasilnya 0. Karena sudah hasilnya 0 atau tidak ada sisa, maka 141 dibagi 3 sama dengan 47. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang pembagian bilangan dengan cara pengurangan berulang atau dengan cara porogapit atau kita menghitung dengan pembagian bersusun. Nah, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pembagian bilangannya ya. Coba anak-anak perhatikan berikut ini. Di sini ada contoh soal yang telah disiapkan. Jadi, ada 12 batang bunga mawar. Nah, bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Nah, jadi di sini sudah tersedia 2 vas. Nah, bunga mawar yang berjumlah 12 tadi akan dibagikan ke dalam 2 vas ini. Nah, kira-kira pertanyaannya itu adalah berapa banyak masing-masing bunga mawar yang ada di dalam vas bunga 2 tersebut. Nah, cara menghitungnya di sini akan pertama Ibu akan menghitung dengan pengurangan berulang. Seperti dicontohkan yang tadi telah dijelaskan, kita akan mengurangi dari bilangan tersebut hingga nanti hasilnya menjadi 0 atau habis. Nah, di sini kita punya angka 12. 12 itu dari mana? 12 itu adalah banyaknya batang bunga mawar. Nah, lalu kita kurangkan dengan 2. Mengapa kita kurangkan 2? Karena di sini kita memiliki 2 vas bunga yang akan diisi bunga mawar. Jadi anak-anak, di sini 12 batang mawar ini kita kurangkan terus sampai nanti hasilnya habis atau 0. Yuk coba kita hitung ya. 12 dikurangi 2 itu 10. Oke, sekarang kita kurangi lagi. 10 kurangi 2 itu 8. 8 dikurangi 2 itu 6. Lalu 6 dikurangkan 2 itu 4. Selanjutnya 4 dikurangi 2 itu adalah 2. Nah, sekarang 2 dikurangi 2 maka hasilnya adalah 0 atau habis. Nah, jadi berapa masing-masing vas yang diisi bunga mawar itu kita hitung ada berapa kali kita mengurangi 2-nya. Coba kita hitung ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita mengurangi 2-nya sebanyak 6 kali. Nah, maka hasilnya jika kita tulis dengan bilangan atau kalimat bilangan matematikanya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, kesimpulannya anak-anak, jadi banyaknya bunga di setiap vas ada 6 batang. Nah, itu tadi adalah penjelasan pembagian dengan cara pengurangan berulang. Sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pembagian dengan cara bersusun. Nah, untuk bilangannya berbeda ya anak-anak ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan soal yang baru. Nah, pertanyaannya pembagiannya adalah 64 dibagi 4 hasilnya berapa? Oke, sekarang kita coba menyelesaikan soal dari pembagiannya ya. Nah, di sini kita menggunakan cara pembagian bersusun atau biasa disebut dengan porogapit. Nah, di sampingnya di sini ada petunjuk untuk menyelesaikan pembagian bilangan dengan cara porogapit. Oke, anak-anak, cara yang pertama di sini sudah dijelaskan. Bagi 60-an dengan 4. Nah, jadi anak-anak, kalau seperti sebelumnya kita menghitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, itu kita menghitungnya dari belakang. Nah, sekarang untuk pembagian kita menghitungnya dari depan. Kalau di sini 64 berarti kita bagi dulu angka puluhannya.
angka puluhannya di sini adalah 6. Coba anak-anak sambil mendengarkan yang Ibu jelaskan, anak-anak diangkat tangannya, diangkat jarinya ada 6. Oke ya. Jari 6 diangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah diangkat jari 6-nya, sekarang anak-anak ini angka 6 akan dibagi 4. Nah, sekarang dari jari yang 6 kalian angkat tadi, kalian tekuk jari 4 kalian. Jadi ditekuk jarinya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah anak-anak. Nah, kalau sudah, jadi dari 6 dibagi 4 itu 1. Kenapa 1? Jadi hanya ada satu kelompok yang ditekuk dari 6 dibagi 4. Oke, paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang satunya kita letakkan di atas. Oke, untuk menuliskan jawabannya, pertama kita letakkan angkanya di atas 1. Jadi tadi 6 dibagi 4, hasilnya adalah 1. Oke, sekarang 1 di atas ini kita kalikan dengan 4. 1 dikali 4, hasilnya adalah 4. Nah, kita tulis di bawah angka 6. Sekarang kita kurangkan, oke ya. Kita kurangkan, maka 6 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 2. Nah, selalu angka 4 di belakang ini kita turunkan anak-anak. Nah, diturunkan di sini. Maka hasilnya sekarang adalah 24. Oke, sekarang cara yang ketiga atau petunjuk yang ketiga. Bagi 24 dengan 4. Oke, sekarang yang ini kita hitung. 24 ini mau kita bagi dengan 4 di atas ini. Ya, kita menghitungnya dari yang depan dulu. 2 dibagi 4 apakah bisa? Tidak bisa ya anak-anak ya. Sekarang 24 di sini langsung kita bagikan 4. Berapa anak-anak? Yuk, sekarang kalau 4 dikali berapa nanti hasilnya 24. Nah, jadi anak-anak, pembagian dengan perkalian itu saling berkaitan. Jadi dasarnya kalian harus tahu dulu tentang perkalian agar nanti kalian bisa menghitung pembagian. Oke, kita kembali lagi di sini anak-anak. Kalau 4 dikali berapa? 4 dikali titik-titik hasilnya 24. Ya, benar. Jadi 4 dikali 6 hasilnya adalah 24. Berarti kalau 24 dibagi 4 berapa? Ya, tadi hasilnya adalah 6. Nah, 6 kita tuliskan di atasnya. Lalu kalau sudah 6 di atas ini kita kalikan dengan 4 di depan. Nah, berapa anak-anak? Oke, hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kita kurangkan. Jadi kita menguranginya sampai nanti ketemu hasil akhirnya adalah 0 ya. Kalau hasilnya belum 0, maka akan kita bagi lagi dengan 4 di atas ini. Oke, 24 dikurangi 24 hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah ketemu. 64 dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 16. Nah, seperti ini, seperti kesimpulannya. Jadi, 64 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 16. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang materi pembagian, baik dengan cara pengurangan berulang maupun dengan cara pembagian bersusun. Nah, sekarang tugas anak-anak, coba anak-anak buka di buku tematik 3A kalian halaman 71. Di situ sudah tersedia pembagian dengan cara bersusun atau porogapit. Ada 4 soal. Nah, jika tadi anak-anak masih bingung dalam memahami materi pembagian, anak-anak bisa mengulangi
video dari awal ya. Kalau sudah paham, nanti anak-anak tinggal mengerjakan tugas kalian ini langsung di buku paket saja ya. Jangan lupa untuk minta pendampingan dengan orang tua kalian. Nah, dari Ibu sekian dulu ya anak-anak ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.